Aplikasi jasa transportasi online Klikgo Kamis siang menggelar jumpa pers sekaligus launching aplikasi karya anak bangsa yang bakal mematahkan dominasi Grab dan Gojek yang saat ini merajai jasa transportasi online Indonesia. Direktur Utama Klikgo, Yayan Sofyan, mengatakan untuk menembus pasar, pihaknya akan menawarkan lebih dari sekedar jasa transportasi. Bukan seperti halnya aplikasi transportasi online saja, tapi Klikgo adalah satu konsep aplikasi multi layanan. Jadi layanannya bukan fokus kepada transportasi online, tapi kami fokus kepada seluruh jasa dari mulai kebutuhan kita hari-hari ya, contoh misalkan potong rambut, salon, kemudian pendidikan, ya kita ada juga Klik Edu namanya. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan begitu mudahnya, berganti-ganti guru setiap hari. Tujuannya adalah supaya kefokusan anak terjaga. Itu kita punya namanya Klik Edu. Kemudian tempel ban, kalau di Bandung tambal ban, kalau di Jawa Barat begitu ya, tempel ban itu di Medan. Kita juga ada. Jadi ini memudahkan masyarakat bagaimana menciptakan kebutuhan hari-hari hanya dengan handphone. Itu satu aplikasi dari Klikgo, satu layanannya. Total layanan di kami ada 212 jenis layanan. Yayan menambahkan, aplikasi Klikgo juga mengusung konsep media sosial yang memberikan penghasilan tambahan. Jadi, selain menjadi penyedia jasa, aktivitas pengguna sosial Klikgo juga bisa memberikan penghasilan dengan rincian registrasi 10 poin, unggahan foto 5 poin, memberikan like 3 poin, komentar 5 poin, dan follow 1 poin. Poin tersebut bernilai 1 poin sama dengan Rp1. Poin tersebut bisa ditukarkan dengan berbagai layanan dalam aplikasi Klikgo, mulai dari pembayaran transport, makanan, pulsa, hingga beras. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Transportasi Nasional Indonesia, Surya Putra, mendukung aplikasi rintisan Klikgo untuk mematahkan dominasi Gojek dan Grab sebagai pemimpin pasar aplikasi transportasi dalam jaringan. Klikgo ini akan menyerap banyak tenaga kerja, itu yang pasti, yang menarik. Dan kemudian banyak orang yang tadinya ya mungkin terbatas dengan dana, yang tadinya dia hanya saya cuma punya skill tapi nggak punya sepeda motor atau nggak punya mobil. Klikgo ini kemudian mengadopsi itu semua dengan ada laundry, ada car wash, ada beberapa layanan yang kami rasa ini wajib didukung. Dan satu yang menarik sebenarnya dengan aplikasi yang lain adalah ini karya anak bangsa banget, Orang Bandung, gitu. Jadi ini karya anak bangsa banget, gitu. Artinya bahwa kalau kita mau pinjam sedikit, pribumi asli, gitu. Lahir dari sebuah kebutuhan masyarakat sebenarnya. Ketika kita ngomong sama Pak Yayan ini, bahwa ini lahir dari sebuah keprihatinan di akar rumput, sehingga ini yang kemudian kita mau angkat, bahwa ini bisa menjadi sebuah wadah di mana orang-orang yang di rumah nggak ada kerjaan, mungkin ada pulsa, kemudian ada internet, tapi terhalang mungkin sama suaminya atau sama fisik, dia bisa medsos atau nampung pekerjaan dengan ambil laundry-nya atau apa segala macam. Ini yang membuat ini sangat menarik. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengatakan jajarannya akan mulai menyosialisasikan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2009 yang mengharuskan operator transportasi di dalam jaringan untuk menyediakan shelter bagi armadanya. Reinhard mengatakan, dalam hal ini pihaknya meminta keahlian perusahaan untuk bisa bekerja sama dengan pengusaha atau pemilik lahan. Di dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 kita sudah atur bahwa perusahaan aplikasi itu diharuskan menyediakan shelter bagi ojol online. Shelter di sini dimaksudkan bukan shelter di tepi jalan umum, tetapi shelter di tempat-tempat yang digunakan oleh ojol untuk mangkal, misalnya di stasiun atau di mall atau di bioskop, di pasar, di pusat perbelanjaan dan sebagainya. Nah, di sini kita minta keahlian perusahaan aplikasi untuk bisa bekerja sama dengan pengusaha tempat-tempat tersebut.
Jadi bagaimana perusahaan aplikasi ini membangun komunikasi, koordinasi dengan pemilik lahan atau pemilik gedung tadi untuk dapat menyediakan shelter bagi driver-driver ojek online supaya tidak mangkal di tepi jalan umum yang tentunya mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Dari Jakarta, Ari Prabowo, Suara Jurnalis KPK, mengabarkan.